Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Junaidillah. Mungkin lebih gampangnya dipanggil Nedi ya. Tadi kita akan teruskan dengan tools-tools yang akan kita gunakan. Kita akan memperkenalkan ada 2 framework sama tools yang akan saya perkenalkan. Kemudian ada 2 tools sama framework lagi yang akan kita gunakan nanti gitu ya. Jadi lebih memperkenalkan sama kita akan gunakan. Cuman sebelumnya tadi mungkin saya ingin ralat tadi ya dari Pak Risman. Tadi saya sudah ngobrol juga dengan Pak Risman tentang yang 5 ini adalah error rate ya. Jadi error rate dari visual image yang bawah ini adalah tahun ya. Ada 2011, 2012 sampai 2015. Sekarang sudah 2021, itu kalau nggak salah error rate-nya bisa di bawah human level ya, sekitar 3% untuk kesalahan dari image net visualization. Gitu kira-kira yang tadi. Jadi kita teruskan aja. Jadi kita akan memperkenalkan tentang ya, bisa di mute dulu untuk pesertanya. Jadi kita akan memperkenalkan 2 produk dari Google dan dari Microsoft. Yang pertama adalah Google AutoML. Google AutoML ini adalah produk dari Google Cloud Platform Team ya, punyanya mereka, yang mereka sudah menyediakan banyak model, kemudian banyak service yang bisa digunakan secara langsung oleh user, tentu berbayar, cuman di suatu kriteria atau threshold kita tidak usah berbayar gitu ya, tapi untuk penggunaan yang besar kita diharuskan untuk berbayar. Jadi untuk yang Google Cloud atau platform ini kita janji akan coba demokan minggu depan bagaimana cara menggunakannya. Cuman kita tidak akan gunakan di sesi ini. Jadi hanya sebagai knowledge untuk dokter dan profesor yang sekarang di sini. Jadi untuk Google Cloud ML ini ada 3 cara ya, metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita bisa punya data kita sendiri, kemudian kita bisa build our own model. Nah, jadi kita bisa gunakan, karena punyanya Google, maka kita hanya bisa menggunakan TensorFlow, kemudian kita bisa gunakan Google Cloud Engine machine learning-nya mereka, kemudian kita bisa post di Google Cloud-nya mereka, gitu ya. Atau kita bisa gunakan AutoML secara langsung, gitu ya. Ini yang sekarang, kemudian mereka menggunakan AutoML untuk, contohnya adalah kita serahkan saja data kalian ke kami, kemudian kita akan trainingkan gitu ya, kira-kira seperti itulah kata-katanya ya. Kemudian namanya adalah Google AutoML. Nah, di Google AutoML ini ada berbagai macam API atau model yang bisa digunakan. Yang pertama adalah Google Cloud Vision ya. Vision ini yang berhubungan dengan gambar, kemudian video dan sebagainya, itu kita bisa gunakan servicenya di Google Cloud API. Kemudian untuk Google Cloud Speech itu untuk yang berhubungan dengan suara. Kemudian Cloud Jobs API ini digunakan ketika kita memiliki sebuah project atau job yang lagi jalan ya, misalkan Cloud Vision-nya kita API-nya jalan, itu dimonitor oleh si Google Cloud Job ini. Jadi kita bisa ngecek apakah API atau model kita tuh sedang berjalan atau lagi stuck atau lagi error, itu kita bisa lihat dari Google Cloud Job-nya ini. Kemudian untuk mesin translation itu biasanya kita gunakan Cloud Translation API ini. Kemudian ada Google Cloud Natural Language API, ini biasanya berhubungan dengan NLP problem. Kita bisa gunakan di sisi sana service-nya. Kemudian ada Google Cloud Video Intelligence API, ini yang hubungannya kalau kita inputnya adalah sebuah video. Kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya mereka bekerja ya? Jadi kita hanya langsung menyediakan datasetnya yang akan kita gunakan, gitu ya. Misalkan kita ingin melakukan sebuah problem klasifikasi tentang apakah gambar ini adalah sebuah gambar sepatu atau gambar topi atau sebuah gambar tas, gitu ya. Kita akan punya beribu-ribu gambar tentang gambar sepatu, beribu-ribu gambar tentang gambar topi, dan beribu-ribu gambar tentang gambar tas, gitu ya. Kemudian kita tinggal langsung aja inputkan ke Google AutoML. Nah, di Google AutoML ini tidak secara auto, secara
auto gitu ya. Jadi kita perlu masih coba beberapa machine learning metode yang kita bisa pilih gitu ya. Kemudian kita bisa bandingkan dari sana. Nah, autonya adalah ketika kita menggunakan machine learning metode yang ada di dalam Google Cloud AutoML, itu parameternya bisa secara otomatis mereka akan settingkan gitu ya, settingkan secara otomatis. Kemudian ketika modelnya sudah bagus, maka secara otomatis mereka juga sudah melakukan berhenti, kemudian kita bisa langsung dapatkan API-nya. Kira-kira seperti itu autonya. Jadi tidak secara otomatis memilihkan mana machine learning atau metode mana yang lebih bagus dari metode yang lain ya. Kira-kira seperti itu. Jadi autonya masih belum benar-benar auto. Cuman secara proses itu banyak hal yang sudah bisa diotomatiskan ya. Jadi kita bisa terbantu dengan Google AutoML ini. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk Google Cloud Vision itu ada banyak problem yang aslinya sudah banyak diselesaikan oleh si Google ini. Salah satunya adalah OCR atau Object Character Recognition. Jadi ketika kita punya gambar yang isi gambarnya adalah sebuah karakter, kita bisa langsung menggunakan service mereka untuk bisa membaca gitu ya. Tidak perlu membuild ulang model yang kita, karena di OCR-nya mereka, OCR-nya Google itu sudah based on karakter gitu ya. Jadi karakternya berubah, misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu mereka otomatis bisa langsung mengenali isi di dalam gambar tersebut. Kira-kira seperti itu. Terus kemudian ada crop hint. Crop hint itu apa? Jadi misalkan kita punya gambar gitu ya, gambar yang biasanya sih kalau kita punya gambar itu gambarnya sebagai fotografer yang masih novice gitu ya, masih beginner gitu ya, gambarnya masih kadang-kadang masih belum bagus gitu ya, tidak mengikuti kaidah-kaidah fotografi gitu ya. Jadi si crop hint ini akan otomatis melihat si foto ini mana gambar yang harusnya di crop supaya gambarnya bisa langsung mengikuti kaidah fotografi yang bagus. Jadi seakan-akan kita bisa sebagai seorang fotografer yang sudah advance gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian API yang selanjutnya adalah face detection. Face detection ini kita juga bisa langsung gunakan ya. Jadi karena namanya adalah face detection bukan face recognition, maka kita bisa langsung mendeteksi mana yang wajah, mana yang bukan wajah gitu ya. Untuk yang face recognition-nya masih harus kita lanjutkan ya, masih misalkan kita perlu membuat sebuah platform yang harus mengenali siapa orang ini, maka perlu ditambahkan tambahan service face recognition. Tapi untuk face detection-nya sudah bisa kita selesaikan dengan API ini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah landmark detection. Landmark detection ini sangat umum sekali ya bagi wisatawan gitu ya. Ketika kita menggunakan landmark detection, maka ketika kita sudah terkoneksi dengan Google AutoML, maka otomatis kita langsung akan detect gitu ya, biasanya kadang-kadang, oh ini landmarknya di mana, secara otomatis oleh si Google, kira-kira seperti itu. Kemudian ada logo detection dan multiple object detection. Nah, multiple object detection ini yang tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Arisman tentang satu gambar itu punya multiple object, kemudian kita si Google Vision API ini bisa langsung mendeteksi gambar apa, objek ini di dalam gambar ini apa aja gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian Google AutoML juga hubungannya sama natural language gitu ya. Ada abstract entities. Abstract entities ini biasanya harusnya di sisi medis itu banyak juga ya, yang berupa teks, datanya berupa teks, kemudian kita bisa harus mengekstrak entities-nya, misalkan nama penyakit, kemudian umur, kemudian gender, dan sebagainya. Ketika kita bisa melakukan ekstraksi secara otomatis, maka banyak proses yang bisa secara lebih mudah untuk bisa selanjutnya dokter melakukan diagnosis gitu ya. Nah, dibantu dengan natural language processing yang sudah dilakukan oleh mesin gitu ya. Kemudian ada detect sentiment. Ketika kita melakukan posting sesuatu di Twitter atau di sosial media yang lain, maka si machine learning itu bisa langsung melakukan otomatis deteksi sentimen orang ini terhadap
suatu hal itu seperti apa gitu ya. Nah, syntax analisis ini biasanya digunakan di banyak hal gitu ya, termasuk sentence analysis dan sebagainya. Itu ada syntax analisisnya. Jadi hubungan syntax ini terhadap yang lain apa gitu ya. Misalkan noun kah ataukah subject dan sebagainya. Dan biasanya faktor-faktor syntax analisis ini bisa digunakan di berbagai macam natural language processing problem yang lain. Dan yang tidak kalah penting adalah klasifikasi konten gitu ya. Kita tinggal input datanya sebuah dokumen, kemudian dokumen ini bisa langsung diklasifikasikan oleh si Google AutoML. Nah, yang kedua adalah tentang Microsoft AI gitu ya. Jadi project ini adalah project yang digunakan Microsoft untuk mendeteksi secara otomatis tapi end to end ya, end to end dari dari labeling, kemudian build modeling di atas si Microsoft AI ini, kemudian bisa melakukan inference gitu ya, inference modeling itu melakukan testing apakah model yang di-build di atas Microsoft AI ini sudah sesuai dengan akurasinya gitu ya. Nah, untuk betulnya akan seperti ini kira-kira si Microsoft AI ini. Jadi misalkan ada gambar CT scan otak gitu ya, kemudian dari platform ini itu bisa ada labeling tools yang bisa digunakan untuk melabeling kira-kira letak yang perlu difokuskan itu yang sebelah mana gitu ya. Kemudian dilakukan labeling dan setelah itu bisa digunakan untuk data di model trainingnya nantinya. Dan dua yang ini, yang Microsoft AI ini adalah open source gitu ya. Cuman yang Google tidak open source. Kita janji akan coba demokan di minggu depan tentang Google AutoML dan Microsoft AI. Mungkin bisa saya coba lihatkan. Nah, ini Google Cloud ya. Nah, jadi tinggal lihat langsung menuju ke cloud.google.com AutoML. Nanti akan ada banyak kategori gitu ya. Ada banyak kategori yang bisa dipilih di sana. Ada platform, ada site, ini yang AutoML Vision gitu ya, sama language ini Natural Language Processing, sama yang structure data juga ada. Structure data itu misalkan data kita itu lebih kayak tables daripada sebuah kata-kata natural atau sebuah gambar, maka kita bisa pilih yang structure data gitu ya, atau tables. Nah, untuk yang project AI ini punyanya Microsoft bisa langsung diakses di link yang ini, sudah ada di slide juga, dan ini bisa kita download secara gratis gitu ya, bisa lihat di GitHub-nya juga tentang apa saja yang sudah di cover oleh si platform tersebut. Kemudian mereka juga karena punya Microsoft, maka dia setup-nya juga di Azure gitu ya, mulai dari setup environment, bagaimana caranya, tutorialnya, kemudian training, Hello World untuk segmentation model, tadi kan lebih kayak segmentation gitu ya. Kemudian setup Azure-nya bagaimana sampai dengan deployment. Nah, kira-kira itu untuk yang Microsoft AI. Nah, jadi untuk dua hal ini lebih kayak nulis aja buat dokter-dokter dan profesor di sini tentang ada banyak platform yang bisa digunakan untuk di sisi medis gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut ke tools dan framework yang akan kita gunakan nantinya. Kemungkinan dari panitia juga sudah menginformasikan ya tentang apa yang akan kita gunakan toolsnya di hari ini dan course selanjutnya, yaitu kita menggunakan aslinya ada dua ya. Jadi ada Orange Software dan Microsoft Machine Learning Azure Studio. Nah, kita mulai dari yang Orange Software ya. Jadi Orange Software ini kita tahu sendiri bahwa si Orange ini adalah open source, jadi kita bisa download secara gratis dan kita bisa lihat kodenya gitu ya. Kita misalkan sebagai software engineer kita bisa nambahkan fitur-fitur apa yang belum ada di Orange ini, sehingga
fitur-fitur yang belum ada lebih semakin lengkap ya, biasanya seperti itu. Kemudian si Orange ini adalah komponen base ya, jadi karena bersifat komponen lebih modular, lebih gampang kita carinya gitu ya. Kemudian si Orange ini juga ada data visualization yang memudahkan dari sisi klinisi untuk bisa melihat dan menganalisa data apa yang datanya seperti apa ya, sebarannya, kemudian misalkan data ronsen itu bisa lihat juga dari sana. Kemudian analisisnya itu bisa digunakan untuk yang beginner sampai dengan yang expert. Dan si Orange ini aslinya adalah bisa digunakan untuk data mining juga, dan base-nya adalah base Python gitu ya, bahasa yang mudah gitu ya, mudah dimengerti karena bisa dibaca gitu ya oleh manusia gitu ya, bisa dibaca, karena bisa dibaca maka flow-nya dapat dengan mudah dimengerti, kira-kira seperti itu. Kemudian si Orange ini bagi dokter-dokter yang hubungannya sama bioinformatik, ini ada add-on juga ya, ada add-on untuk yang bioinformatik dan text mining. Kemudian ini juga ada data-data yang bisa digunakan untuk data analytics. Nah, si Orange ini punya banyak widget ya, seperti data entry, data processing, nanti akan didemokan oleh Mas Adi dan Mas Iqbal nantinya. Kemudian ada data visualization, kita bisa langsung ke classification. Ketika klik classification itu ada banyak metode-metode yang bisa kita pilih. Kemudian kita bisa lakukan data visualization dan unsupervised learning, dan semua itu bisa tanpa melakukan coding sama sekali gitu ya. Tinggal drag and drop, kita tinggal konekkan antar satu node ke node yang lain. Kemudian seperti workflow gitu ya, inputnya apa, prosesnya seperti apa, perprosesnya seperti apa, modelingnya apa, dan outputnya apa. Kira-kira seperti itu ya. Jadi untuk tadi ya, yang komponen base itu bisa dilihat kayak misalkan komponen data, itu komponen data bisa dilihat dari, kita bisa import dari file, dari CSV file, dari dataset, dari SQL tables gitu ya, atau dari data table, dan dari banyak hal. Kemudian ada visualisasi, ada model, evaluate, sama supervised di sini, unsupervised di sini. Jadi banyak sekali modul-modul yang sudah disediakan oleh software ini gitu ya. Nah, di samping ada widget-widget yang seperti ini tadi, ini karena semuanya sudah given gitu ya, sudah given dan kita tinggal memakainya. Tapi ada kalanya ketika kita menghadapi sebuah permasalahan tidak disediakan di Orange ini, maka si Orange ini tetap menyediakan scripting widget gitu ya, scripting widget, tapi scriptingnya in Python programming language gitu ya, in Python programming language. Jadi untuk kustomisasinya bisa digunakan di dalam si scripting widget ini. Bagaimana caranya? Misalkan ada sebuah preprocessing yang tidak ada gitu ya, masih tidak disediakan oleh si Orange, maka kita bisa melakukan scripting di sini. Scriptingnya seperti ini bentuknya, window-nya gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan di sana dan kita konekkan si scripting widget ini dengan node-node yang lain supaya sesuai dengan apa yang kita inginkan ya gitu ya. Nah, si Orange ini juga menyediakan example gitu ya, example seperti story arc atau Twitter data analysis, text classification, text clustering, text processing, cross validation dan sebagainya, yang nantinya akan mempermudah si user untuk bisa memulai project-nya dia tanpa dimulai dari nol gitu ya. Jadi misalkan, problemku adalah menganalisa misalkan hubungannya sama perkataan orang gitu ya, kita lihat psikologi orang ini berdasarkan dari kata-katanya dia gitu ya, maka kita bisa melakukan lewat misalkan text classification gitu ya, karena yang sangat dekat dengan problem yang kita hadapi. Kemudian dari text classification itu kita akan dapatkan flow seperti ini misalkan contohnya gitu ya, atau flow seperti ini. Maka dari flow seperti ini kita bisa melakukan kustomisasi gitu ya. Jadi kita tidak mulai dari nol. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang untuk Orange ya. Kita akan menuju ke Azure Machine Learning. Karena dua produk ini kemungkinan akan nantinya kita akan gunakan. Cuman untuk course yang sekarang kita masih pakai yang Orange ya.
Tapi salah satu alternatif, misalkan profesor atau dokter punya kesulitan di sisi Orange, kita bisa menggunakan di Azure ya. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk Azure Machine Learning, ini base-nya Azure ya, punyanya Microsoft, cloud base. Kalau yang Orange ini kita bisa download di komputer kita dan kita bisa running locally ya, in our laptop. Untuk yang Azure, kita harus connect ke websitenya mereka, si Azure ini, karena base-nya adalah base cloud gitu ya. Kemudian kita bikin namanya adalah komputer target atau DSVM. DSVM ini adalah the data science virtual machine gitu ya. Dan kita perlu untuk manage komputasinya di sana. Terus si Azure ini juga menyediakan DevOps untuk machine learning. DevOps itu misalkan kita perlu memonitor hasil dari pemodelannya, apakah jalan, apakah berhenti dan sebagainya, itu dari sisi DevOps. Atau misalkan kita memerlukan sebuah otomasi gitu, misalkan ada data baru, maka perlu dilakukan training ulang, kemudian kita akan melakukan deployment atau melakukan tes gitu ya, apakah mau pemodelan yang baru dengan dataset yang baru itu sudah memenuhi threshold akurasi yang kita inginkan. Kalau memenuhi, maka kita akan replace model yang lama dengan model yang baru, kira-kira seperti itu ya. Kemudian si Azure Machine Learning ini juga punya pipeline sendiri ya, jadi kita tinggal ngikutin pipeline-nya aja, dan pipeline-nya ini aslinya ngikutin cycle-nya data science sendiri ya. Jadi mulai dari data acquisition, kemudian data pre-processing, kemudian data modeling gitu ya, kemudian ada training, cross-validation, kemudian deployment dan sebagainya. Azure Machine Learning sudah mengikuti itu. Kemudian si Azure Machine Learning juga punya support dengan berbagai macam open source framework, misalkan TensorFlow, kemudian Keras, Scikit-learn dan sebagainya. Kira-kira gitu. Kemudian ini based Python ya. Kenapa Python? Ini banyak machine learning AI base itu banyak based on-nya Python, karena Python tuh bahasa yang mudah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini building block untuk data science project yang tadi sudah sempat saya mention. Jadi ada data source, kemudian kita build and train modelnya. Kita bisa pilih di Azure Machine Learning ini apakah kita pilih classical machine learning seperti yang course yang sekarang, atau kita menggunakan deep learning yang tadi sudah sempat di mention oleh Dr. Erik dan Pak Risman tadi. Kemudian kita bisa melakukan hyper parameter tuning. Misalkan modelnya belum sesuai, maka kita perlu tune some parameter supaya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita melakukan experimentation, misalkan kita perlu A/B testing dan sebagainya. Kemudian setelah sesuai, maka kita bisa melakukan deployment dan tinggal DevOps untuk data science ya, misalkan monitoring dan sebagainya. Nah, inilah building blocks-nya untuk si data science project di Azure Machine Learning. Nah, Azure Machine Learning sendiri itu punya berbagai macam komponen ya, gitu ya. Misalkan untuk domain spesifik pre-trained model, seperti yang tadi Google Auto ML sudah sediakan juga, di Azure Machine Learning juga sudah menyediakan spesifik pre-trained model yang bisa langsung digunakan tanpa perlu kita melakukan training ulang gitu ya. Lebih ke misalkan ke vision problem, speech problem, kemudian ke language problem sama searching. Itu bisa kita gunakan secara langsung karena pre-trained-nya sudah disediakan gitu ya. Kemudian ada data science tools yang juga sudah disediakan di sana, misalkan ada PyCharm, kemudian ada Jupyter, ada Visual Studio, sama Command Line. Ini preference si user ya, apakah mau pakai yang seperti apa, itu juga sudah disediakan oleh si Azure Machine Learning ini. Kemudian si Azure Machine Learning juga menyediakan berbagai macam popular framework seperti PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn, sama ONNX gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan kita AI engineer lebih suka PyTorch, maka biasanya sudah enak gitu ya memakai PyTorch daripada TensorFlow. Nah, si Azure Machine Learning itu sudah menyediakan berbagai macam framework yang populer gitu ya. Dan di sini juga sudah ada productive service gitu ya, kayak misalkan Azure Databricks atau Azure Machine Learning sendiri, sama Machine Learning VMs gitu ya. Dan di sini kita bisa
train atau compute our algorithm itu on top of powerful hardware gitu ya. Contohnya kita bisa compute on CPU atau GPU atau FPGA. Kenapa CPU juga disediakan? Karena ini lebih murah pastinya dibanding GPU, dan CPU ini kita bisa memastikan bahwa our algorithm itu bisa running dengan komputasi yang lebih rendah daripada GPU gitu ya. Jadi ternyata algoritma kita tuh adalah algoritma yang lightweight ya, tidak heavyweight, heavy competition, kira-kira seperti itu. Nah, ini model manajemen yang di Azure Machine Learning ya, tadi sudah sempat saya mention. Pertama kita harus create atau retrain modelnya. Misalkan kita butuh data pre-train model, tapi ternyata pre-train model yang disediakan oleh si Azure ini kurang sesuai gitu ya, kurang sesuai. Tapi tidak semuanya tidak sesuai, tapi kurang sesuai gitu ya. Maka kita bisa menggunakan pre-train model itu, kemudian kita retrain lagi. Jadi ketika kita melakukan training dengan pre-train model, biasanya itu akan lebih cepat converse-nya karena kita sudah punya knowledge gitu ya, dalam tanda petik knowledge sebelumnya, sehingga kita bisa apa istilahnya training lebih cepat ya. Contohnya misalkan ketika kita sudah pernah belajar sepeda pancal gitu ya, sepeda biasa gitu ya. Ketika kita belajar sepeda motor itu akan lebih cepat karena meskipun dua hal yang berbeda, tapi ada knowledge yang ditransfer dari sepeda biasa ke sepeda motor. Kira-kira seperti itu ya. Bekerjanya di sisi otak sama dengan yang di algoritma. Nah, setelah kita punya model, maka kita perlu registerkan si model ini di Azure Machine Learning, kemudian supaya kita bisa melakukan scoring gitu ya, scoring apakah file dependency filenya sudah ada dan sebagainya gitu ya. Kemudian kalau sudah scoringnya udah oke gitu ya, maka kita bisa create image gitu ya. Image ini hubungannya sama virtual machine ya. Jadi image ini hubungannya sama virtual machine. Kita embed our model di dalam virtual machine tersebut. Kemudian kita akan deploy image tersebut ke dalam cloud gitu ya. Kemudian kita tinggal monitor. Nah, monitor ini yang hubungannya sama DevOps tadi. Jadi ini adalah cycle-nya dari machine learning management di Azure, model manajemen di Azure. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya mention ya tentang machine learning pipelines, itu mulai dari data preparation, kemudian build and train model, sampai dengan deploy and predict the models gitu ya. Nah, untuk prepare model itu ada banyak hal yang dilakukan ya, banyak step dan banyak proses, termasuk data ingestion, kemudian kita harus menyediakan location sama data storage-nya. Data preparation itu ada banyak ya. Ini hanya sebagian kecil aja ya. Ada normalization, transformation, validation, featureization dan sebagainya. Kemudian ketika kita build model juga ada banyak beberapa hal yang perlu kita lakukan gitu ya. Misalkan hyperparameter tuning, atau kita mencoba untuk melakukan automatic model selection based on some factor gitu ya. Kemudian ada model testing dan model validation. Nah, setelah semua ini selesai, maka kita tinggal deploy and melakukan inference model gitu ya, deployment and batch scoring. Dan ini sudah ada di Azure Machine Learning Pipelines. Nah, ini tadi yang popular framework ya. Tadi cuma sebagian aja, ada banyak aslinya, banyak banget. TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn, MXNet, Chainer, sama Keras. Nah, untuk yang deep learning tadi yang sudah sempat di-mention oleh Dr. Erik dan Pak Risman tadi, bisa pakai TensorFlow, PyTorch, MXNet, dan Keras. Chainer ini juga kalau nggak salah sudah ada deep learning-nya. Cuman mungkin kalau punyanya Dr. Erik, saya kurang tahu yang pakai yang mana ya. Mungkin Dr. Erik bisa share juga gitu ya, pakai yang mana framework-nya. Nah, untuk yang ONNX ini juga sudah disediakan oleh Azure Machine Learning. ONNX ini biasanya digunakan untuk model-model yang lightweight banget ya, bisa digunakan untuk yang small computation di dalam hardware, misalkan di HP-nya kita atau di yang hardware-hardware yang low computational, misalkan di Raspberry Pi dan sebagainya, itu bisa juga disediakan oleh si Azure Machine Learning untuk memastikan biasanya itu kita namakan apa ya, IoT based gitu ya, atau edge computation gitu ya. Nah, ONNX ini yang salah satunya yang menjembatani hal tersebut. Nah,
beberapa model di machine learning itu juga sudah disediakan juga, misalkan regression, classification, anomaly detection, clustering, sama recommendation system. Nah, masing-masing tipe di machine learning ini ada banyak metodenya ya. Jadi regression, misalkan logistic regression atau linear regression atau regression tree dan sebagainya, itu sudah disediakan. Klasifikasinya ini banyak banget, misalkan SVM, terus kemudian logistic regression juga termasuk classification, atau C45 atau decision tree dan sebagainya juga disediakan. Dan ini kita tinggal pakai saja dan kita tinggal tune parameternya untuk fokus di permasalahan yang kita sedang hadapi. Nah, di Azure Machine Learning itu ada tambahan lagi ya, jadi ada namanya Machine Learning Studio. Kalau Azure Machine Learning itu lebih ke platform, kalau Machine Learning Studio itu adalah sebuah kayak IDE gitu ya, IDE di mana kita bisa meracik flow dari machine learning kita gitu ya, mulai dari input, kemudian dari preprocessing, kemudian kita tambahkan dengan data yang lain, kita melakukan pemecahan data, misalkan fitur yang tidak kita gunakan kita hilangkan, kemudian kita melakukan anomaly detection dengan terhadap fitur tersebut, kemudian kita melakukan modeling, itu bisa semua dilakukan di Machine Learning Studio. Nah, Machine Learning Studio aslinya basic flow-nya seperti ini ya, ada data collection, data manajemennya, kemudian masuk ke Machine Learning Studio, terus hubungannya dengan web service, dan kita melakukan di embedded machine learning model. Ini lebih ke, misalkan kita mau deploy ini di device gitu ya, maka kita bisa lakukan itu. Nah, untuk Machine Learning Studio sendiri, itu bentuknya akan seperti ini, mungkin bisa didemokan nantinya sama Mas Iqbal sama Mas Hadi gitu ya. Ada banyak node-node gitu ya, mirip sama Orange nantinya, cuman ini bentuknya kotak-kotak gitu ya, terus ada nama-namanya, kita tinggal hubungkan satu kotak dengan kotak yang lain, satu node dengan node yang lain, node satu menjadi input, node yang lain output, kemudian kita konekkan dengan machine learning algorithm, kemudian kita bisa mendapatkan hasilnya. Ya, untuk Machine Learning Studio sendiri itu ada 5 step ya sebelum kita melakukan create sama experimentation. Jadi yang pertama sebelum kita start itu pasti kita perlu go to their website atau their platform ya. Bisa langsung di studio.azureml.net. Kemudian kita tinggal sign in aja. Kemudian setelah sign in kita bisa langsung menggunakan gitu ya. Yang pertama bisa yang pasti create model. Create modelnya ada 3 step ya. Get the data, prepare the data, sama define the features gitu ya. Get the data itu misalkan datanya sudah disediakan, maka kita bisa langsung menggunakan. Tapi kalau misalkan kita hubungannya sama real world problem, biasanya kita harus menyediakan datanya sendiri gitu ya. Menjadikan datanya sendiri, kita tinggal upload. Setelah di-upload, kita bisa load datanya. Kemudian kita melakukan data preparation atau data preprocessing gitu ya. Apakah datanya mau dihilangkan misalkan dengan teks gitu ya, apakah kita hilangkan stop word-nya, apakah kita perlu melakukan normalisasi dan sebagainya, itu dilakukan di data preparation. Setelah itu kita melakukan define the features gitu ya. Fitur yang akan kita gunakan akan kita masukin ke dalam si modelnya adalah fitur ABC gitu ya, kira-kira seperti itu. Kemudian setelah kita mendapatkan fitur-fiturnya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Risman tentang handcrafted features gitu ya, itu si define the feature. Kemudian train modelnya, setelah itu kita lakukan train model, yaitu kita pilih dan implementasikan learning algorithm, dan yang terakhir adalah scoring dan tes modelnya. Nah, ini adalah 5 step yang biasanya sudah pasti ada di dalam si Azure Machine Learning. Nanti bisa langsung didemokan oleh Mas Adi dan Mas Iqbal. Mungkin itu aja. Kalau ada pertanyaan bisa langsung di di chat atau di Gdocs ya. Nanti insya Allah kita akan bantu untuk jawab semua. Baik, itu aja dari saya. Waktunya tinggal 9 menit ya, tapi lumayan lah. Bisa dekat. Mungkin saya bisa langsung ke Mas Adi atau Mas Iqbal. Silakan Mas Adi atau Mas Iqbal. Ya, mungkin saya Oke, sebelumnya perkenalkan ya, saya Adi dari salah satu researcher di Samsung R&D Indonesia. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan ya, jadi salah satu tools yang
yang bisa menjadi salah satu apa ya reference untuk memulai belajar machine learning ya. Karena menurut saya ini sangat mudah. Jadi bisa saya share dulu. Jadi ini adalah salah satu, ini adalah websitenya dari Orange sendiri. Dari jargonnya sendiri dia data mining, fruitful and funny. Jadi benar-benar kayak ya enjoy lah, kita bakal enjoy untuk belajar di sini gitu loh. Dan bentuknya itu secara interaktif, visualization, visual programming seperti ini, dan memang direkomendasikan gitu ya untuk sekolah dan university, bahkan untuk profesional juga ya, training course gitu. Nah, kita bisa langsung masuk ya ke Orange. Mungkin sebelum sudah diinformasikan ya kalau kita perlu mendownload dan menginstal Orange di komputer kita masing-masing. Gitu. Ini adalah tampilan Orange. Jadi mungkin jangan panik dulu dengan beberapa graf seperti ini karena sebenarnya pad-nya sangat sangat mudah ya. Jadi ini adalah yang kita sebut sebagai kanvas. Jadi tempat kita mengeksplorasi data kita, men-training model kita dan seterusnya gitu loh. Dan penggunaannya cukup mudah ya. Jadi untuk menghubungkan kita cukup menarik saja gitu dari misalnya dari dataset itu kita tarik ke misalnya ada proses nama select columns gitu. Nah itu tinggal kita tarik aja gitu. Dan di sini kalau misalnya kita lihat di sebelah kiri ya, si Orange ini udah memiliki berbagai macam apa ya widget yang dapat kita gunakan, dan menurut saya ini sudah sangat cukup ya untuk data mining dan untuk menganalisa data ya. Itu. Jadi kalau misalnya sebelumnya sudah dijelaskan, itu kita bisa meload ya data mulai dari file berbagai macam file, CSV, dataset, SQL, dari SQL table bisa gitu. Dan serunya adalah di Orange ini kita bisa coba-coba nih datanya tanpa harus bingung harus download dulu kemana gitu. Karena di dataset ini kita cukup mengklik ya. Misalnya ini kita mau pilih dataset, itu kita tarik, kita drop, baru nanti bisa kita lihat nih di sini. Nah ini banyak banget data yang bisa kita eksplor ya untuk coba-coba di sini. Dan untuk data medical sendiri kita bisa search di sini. Itu ada, nah ini ada 5 ya, ada 5 data yang bisa kita coba di sini gitu. Dan ada penjelasannya juga, misalnya ini data primary tumor gitu, penjelasan seperti apa, dari mana datanya gitu, dan size-nya, instance ada berapa, targetnya dan seterusnya itu kita bisa coba-coba di sini. Jadi jangan khawatir kalau misalnya untuk belajar ini benar-benar bisa dipakai gitu toolsnya. Terus untuk bagian pre-processing gitu, misalnya kita butuh ngedit data kita ataupun mau nge-merge data kita, itu sudah semuanya terhimpun ya di sini ya. Bahkan untuk mengecek misalnya informasi dari data kita tuh seperti apa sih gitu. Itu di sini sudah bisa kita lihat ya. Misalnya kita pengen lihat dari dataset yang tadi kita pilih misalnya adalah data cancer. Nah, ini ada data breast cancer ya. Kita klik 2 kali, lalu nanti kita bisa lihat nih. Misalnya kita pengen lihat datanya seperti apa, kita drag data table, lalu bisa kita lihat nanti kita tarik di sini, kita hubungkan ke sini, baru nanti kita bisa lihat nih. Dia masih loading. Nah, kita bisa lihat dalam data itu ada apa aja gitu. Seperti itu bisa dilihat kan. Dan jangan khawatir kalau misalnya ini informasi yang sekarang kurang lengkap, nanti kita bakal coba satu persatu gitu widget yang terdapat pada Orange ini gitu nanti di sesi breakout room. Bisa kita lihat data table, terus mungkin kita bisa lihat juga pivot table-nya seperti apa, misalnya
fitur unit cell size itu kita pengen lihat minnya seperti apa, sumnya seperti apa dari data tersebut gitu. Nah ini sudah tersedia semua di sini. Gitu. Terus untuk melihat trennya bahkan kan kadang untuk melatih model itu kita perlu memilih ya fitur apa saja ya dalam model tersebut, dalam data tersebut. Ini sudah ada scoring metodenya juga dan akan bisa dipilihkan tuh beberapa fitur yang terbaik ya dari data tersebut. Gitu. Terus saya itu kita bisa memvisualkan juga mungkin untuk presentasi atau apa gitu, itu bisa banget di sini. Itu kita bisa ambil dari visualize, misalnya kita mau scatter plot ya dari data kita ya, kita tarik baru nanti kita hubungkan gitu. Nah itu bisa kita lihat nih di sini. Kita main akses antar data apa, misalnya antar data cell size dan marginal gitu. Nah ini informasi seperti ini gitu untuk label bening dan malinan gitu. Dan untuk distribusi juga bisa kita lihat di sini ya. Jadi kita pengen lihat distribusi dari type-nya seberapa jauh sih perbedaannya gitu untuk kelasnya, untuk distribusinya datanya seperti apa gitu. Ya, cukup lengkap sih. Itu untuk visualisasi ya. Terus untuk modeling juga di sini sudah disediakan juga beberapa model yang sering dipakai. Dari mulai biasanya kan kita bisa pakai linear regression, logistic regression, ya. SVM mungkin yang lebih advance lagi, KNN dan neural network juga bahkan di sini bisa gitu. Seperti itu. Dan cara penggunaannya pun tinggal kita tarik aja. Jadi nggak usah takut error atau apapun karena nggak bakal rusak ya. Jadi kita tinggal tarik aja misalnya dari neural network ini kita pengen tes datanya gitu. Kira-kira hasil prediksinya seperti apa? Itu bisa dilihatnya di sini untuk PSN score-nya ya. Gitu. Kalau di sini kan bisa kita lihat ya, AOC-nya lebih tinggi ya untuk SGD ya. Gitu. Nanti seperti itu. Terus untuk evaluasinya dia juga memiliki banyak widget lain untuk evaluasi. Itu ada confusion metric, erosi, analisis, lift curve, dan seterusnya gitu. Misalnya kita erosi gitu, yang bisa kita lihat ya. Dan kita bisa save juga nih gambar ini kalau misalnya untuk presentasi gitu. Kita bisa save di sini. Itu. Nah, dan kalau misalnya memang masih merasa kurang nih dengan fitur-fitur yang ada nih, gitu. Itu banyak yang bisa kita ulik ya di sini. Satu bisa kita tambahkan Python script di sini gitu. Tinggal kita tarik, misalnya Python script kita gunakan, kita tarik lalu kita hubungkan gitu. Misalnya kita mau dari dataset langsung gitu, kita mau preproses gitu. Menggunakan Python script tinggal ditarik, lalu nanti kita bisa masukkan tuh, misalnya mau diubah apa gitu fungsi-fungsi gitu. Nah, kita mau ubah datanya seperti apa gitu sudah disediakan di sini gitu. Dan enaknya adalah di sini ada community-nya juga, jadi di sini kita bisa tambahkan add-on. Di sini ada berbagai add-on ya yang bisa ditambahkan ya. Misalnya dari bioinformatik itu bisa akses geodata sets atau go database dan seterusnya, itu bisa dilihat ya penjelasannya gitu. Dan banyak sih text processing, terus ada time series, image analysis gitu. Bisa ditambahkan nanti dan kita bisa lihat apa saja sih widget yang terdapat pada itu. Misalnya ini saya masukin time series ya, nambahin time series. Itu di sini ada widget tambahan khusus untuk memproses time series data gitu. Di sini udah dijelaskan, udah ada di sini semua. Terus kalau misalnya bingung nih fungsinya untuk apa widget ini gitu, kita bisa melihat ada informasi lebih detail di sini. Misalnya kita mau
cek informasi rank itu fungsinya untuk apa ya gitu. Ini ada tanda tanya di sini. Nah, itu bakal dijelasin tuh secara detail fungsinya untuk apa, bahkan scoring metode pun dijelaskan di sini. Gitu. Jadi dan gain ratio itu untuk apa gitu, itu bakal ada di sini, kita tinggal kita klik dan dapat informasinya. Seperti itu. Jadi emang ini salah satu tools yang bisa menjadi referensi ya untuk kita belajar machine learning gitu. Karena sangat mudah gitu. Dan nggak usah takut karena memang ini didesain untuk apa ya? Desain untuk benar-benar lebih deep lah belajar. Apalagi untuk pemula itu sangat welcome banget lah aplikasi ini. Seperti itu. Mungkin kalau dari saya segitu dulu ya. Untuk lebih detailnya kita bakal teruskan di sesi breakout room dan mungkin bisa ditanya-tanya tuh lebih detail di situ tentang aplikasi Orange ini. Seperti itu. Ya, terima kasih, Dik. Jadi nanti untuk detailnya, dokter dan profesor bisa kita terangkan lebih detail seperti tutorial gitu ya, nanti di breakout system jam 1. Kita juga akan melakukan paper review supaya nanti apa yang akan kita lakukan di Orange itu nanti based on paper, jadi semuanya terkoneksi ya, kira-kira seperti itu. Untuk selanjutnya kita bisa coba demokan untuk yang Azure Machine Learning. Boleh silakan Mas Iqbal. Tadi ada beberapa feedback dari peserta untuk pelan-pelan waktu demoinnya biar bisa ikutin step by step ya, Iqbal. Oke, ya baik. Ya, halo, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah salah satu AI engineer yang sudah banyak berkolaborasi dengan Pak Risman dan Mas Dedi dan Mas Adi. Di kesempatan kali ini saya ingin mendemokan salah satu tools yang bernama Azure Machine Learning Studio. Oke, kita saya share dulu ya. Oke. Apakah kelihatan? Ya. Kelihatan, Pak. Oke, baik. Ya, jadi Azure Machine Learning Studio ini adalah salah satu alternatif tools yang banyak kita gunakan untuk belajar bagaimana kita mengolah data, mulai dari kita punya satu data, sebuah koleksi data, kemudian kita proses datanya agar menjadi bersih, kemudian nanti kita gunakan untuk dilatih di dalam sebuah model untuk menghasilkan sebuah model machine learning yang kemudian bisa kita gunakan mungkin untuk analisa data lain, misalkan bisa kita gunakan di sebuah sistem, misalkan di sistem informasi kesehatan, mungkin untuk misalkan untuk memproses data tertentu untuk kemudian bisa mendapatkan output yang kemudian mungkin bisa mendukung proses misalkan diagnosa atau misalkan kegiatan yang ada di dalam bidang kesehatan. Nah, di sini Azure Machine Learning Studio ini adalah versi free-nya dari Azure Machine Learning. Jadi Azure Machine Learning ini sebenarnya dia ada satu package service. Jadi dia ada satu paket layanan yang disediakan oleh Microsoft untuk memberikan layanan berupa pelatihan model machine learning, mulai dari menyiapkan data, kemudian proses datanya, atau juga bisa kita menggunakan
model yang sudah disediakan dari Microsoft. Nah, Machine Learning Studio ini adalah salah satu dari bagian dari layanan tersebut yang disediakan oleh Microsoft free untuk setiap orang yang memiliki akun Microsoft, sehingga mereka bisa bisa mengeksplor machine learning dengan akses yang lebih mudah. Jadi di sini saya pertama akan sign in dulu. Nah, jadi berbeda dengan tools dari Orange Data Mining. Jadi di Azure Machine Learning ini dia toolsnya adalah tools online. Jadi kita saat akan mengakses sign in menggunakan tools ini, kita harus memiliki akses internet untuk dapat mengakses untuk dapat menggunakan tools yang disediakan. Jadi meskipun bentuknya sedikit berbeda, tapi secara garis besar di dalam Azure Machine Learning ini dia sebenarnya tampilannya itu tidak berbeda jauh dengan Orange. Dia bentuknya seperti flow juga, seperti alur. Jadi misalkan kalau di dalam Orange itu kita alurnya dia ada icon, ada satu icon, kemudian nanti ada nyambung ke icon lain, kemudian ada nyambung ke icon berikutnya yang memperlihatkan bagaimana sih alur data kita mulai dari start point-nya kemudian ke berikutnya. Nah, ini adalah tampilan awal saat saya sudah login ke dalam Azure Machine Learning Studio. Jadi di sini Azure Machine Learning ini menyediakan tempat juga bagi kalau misalkan kita yang ingin misalkan saya mempunyai dataset khusus nih. Jadi dataset saya itu bukan dataset yang publik, jadi dataset yang saya ada punya data sendiri. Nah, itu bagaimana kalau misalkan saya menggunakan data saya ini untuk di dalam Azure Machine Learning Studio. Nah, di sini di Azure Machine Learning Studio dia menyediakan tempat yang namanya dataset. Di sini kita bisa mengupload data-data kita yang ingin kita gunakan. Untuk saat ini yang banyak saya gunakan di sini ada kebanyakan adalah file CSV. Nah, di sini bisa kita tambahkan dengan menggunakan new. Kemudian nanti klik from local file. Nanti di sini kita bisa mengupload data yang ingin kita gunakan. Nah, kemudian selain di situ ada juga yang namanya train model. Nah, jadi misalkan nih saya sudah punya saya sebelumnya sudah melatih sebuah model machine learning lah. Nah, itu bisa nggak sih modelnya dari hasil itu bisa saya simpan, kemudian nanti misalkan saya gunakan untuk penelitian saya berikutnya. Nah, ini di sini di train model kita bisa simpan nih hasil dari proses kita yang sebelumnya ke dalam sebuah bentuk namanya itu iLearner.net. Nah, di sini nanti kita bisa gunakan ini nanti misalkan di eksperimen berikutnya saya mau gunakan model ini nih. Nanti kita bisa load model ini, kita buka di dalam area eksperimennya, kemudian nanti bisa kita gunakan langsung. Nah, ada juga yang namanya di sini web service. Nah, jadi salah satu kelebihan dari Azure Machine Learning Studio adalah mereka membantu kita dalam mempackage proses yang sudah kita buat menjadi aplikasi web. Nah, jadi kan kebanyakan dari model-model machine learning yang sudah dibuat itu kebanyakan mereka akan ditaruh di web untuk dijadikan seperti kayak aplikasi web. Jadi misalkan kalau Bapak atau Ibu misalkan ingin melihat misalkan saya sudah melatih model deteksi model deteksi kanker. Nah, saya taruh di web, kemudian nanti misalkan Bapak Ibu yang deteksi, oh saya punya gejala-gejala ini, apakah gejala-gejala ini berpotensi kanker. Nah, itu nanti Bapak kita bisa akses ke web service yang sudah saya siapkan di sini nanti.
kita kirim datanya, nanti diproses oleh model yang sudah saya yang sudah saya latih sebelumnya di Machine Learning Studio. Kemudian nanti hasilnya bisa dikembalikan ke kita. Misalkan, alhamdulillah potensi saya rendah untuk terkena kanker, seperti itu. Jadi Azure Machine Learning ini sangat membantu lah. Misalkan bagi yang kita yang sudah membuat machine learning studio nih, misalkan sudah membuat model machine learning. Oh, model saya ini udah cukup bagus nih. Saya ingin istilahnya deploy lah. Saya ingin buat jadi kayak sebuah aplikasi web gitu yang bisa digunakan orang banyak. Nah, di sini machine learning studio memberikan opsi untuk membuat nanti proses sudah kita buat nanti di dalam machine learning studio menjadi web yang bisa diakses oleh siapa saja. Nah, di sini eksperimen ini adalah area utama di mana nanti kita akan banyak menggunakan layanan dari Machine Learning Studio. Nah, jadi di sini salah satu contoh adalah eksperimen telah saya lakukan sebelumnya. Nah, di sini saya ambil contoh adalah salah satu demo deteksi breast cancer yang sudah saya buat untuk untuk course aplikasi AI yang sudah kita pernah lakukan sebelumnya di tahun 2020. Nah, di sini interface-nya tidak berbeda jauh dengan Orange. Bentuknya seperti flowchart, jadi dia seperti alur. Jadi dari sini Bapak dan Ibu bisa lihat dari mana sih start point-nya. Oh, jadi kita bisa lihat dari atas pertama. Bentuknya di sini adalah bentuk seperti kotak. Nah, jadi di sini adalah sama seperti di dalam Orange, ini adalah aksi apa yang akan dilakukan oleh data yang didapatkan. Nah, untuk menambahkan widget ini, misalkan saya hapus dua ini. Misalkan saya hapus yang ini dan yang ini. Nah, bagaimana kita menambahkan widgetnya itu sama seperti di Orange. Di sebelah kiri ini adalah menu dari semua widget yang tersedia di dalam Azure Machine Learning Studio. Jadi jadi misalkan seperti tadi kita sudah punya dataset. Nah, di sini kita bisa cek ini adalah dataset yang saya miliki tadi. Nah, ada juga dari Azure Machine Learning Studio mereka menyediakan sampel-sampel data. Jadi dataset yang bisa kita mainkan, dataset publik yang bisa kita mainkan lah, kita bisa utak-atik, kita bisa eksperimenkan. Disediakan di sini banyak versinya mulai dari ini database IMDb, dataset credit card, kemudian dataset misalkan sensus, seperti itu. Nah, ada juga widget seperti di dalam Orange, widget untuk memproses data yang sudah kita miliki. Misalkan seperti tadi, misalkan di sini, misalkan ini adalah dataset breast cancer yang kita miliki. Nah, di sini, kalau misalkan di dalam Orange kita perlu widget tambahan untuk melihat datanya, nah di sini kita cukup di sini ada satu ininya nih, ada titiknya di bawahnya. Kita klik kanan, kita visualize. Nah, nanti di sini Machine Learning Studio-nya akan menampilkan seperti apa sih isi dari datasetnya ini. Nah, di sini terlihat nih. Ini adalah isi dari datasetnya. Di sini kita bisa lihat juga, misalkan saya ambil diagnosis. Diagnosis ini adalah, nah ini di diagnosis ini adalah kolom yang menyatakan apakah data tersebut data dari dari diagnosa hasil pengukurannya ini apakah dia termasuk yang malignan M atau yang benign yang B. Nah, di sini kita lihat nih distribusinya berapa besar sih yang benign atau yang ini, kemudian mana yang malignan. Nah, kalau misal di kolom lain juga sama seperti itu. Jadi untuk visualisasinya cukup gampang melihatnya. Kita cukup buka visualize. Di sini nanti langsung disediakan oleh Machine Learning Studio visualisasi standarnya seperti histogram dari data yang ada. Nah, di sini kita bisa ganti juga ke dalam bentuk misalkan plot box and whisker.
yang mana plot ini banyak digunakan kalau misalkan kita ingin menganalisa distribusi dari data. Nah, seperti itu. Nah, kemudian misalkan nih, misalkan tadi di dalam dalam dataset Wisconsin ini, dalam dataset Wisconsin ini tadi saya lihat ada satu kolom nih yang menurut saya, oh kolom ini kayaknya tidak akan digunakan untuk proses pelatihan model machine learning-nya karena kolom ini tidak memberikan informasi yang bisa digunakan informasi yang bermanfaat untuk kemudian bisa dilihat oleh model untuk membaca pola yang ada di dalam dataset. Misalkan seperti ini, misalkan kolom ID ini kan dia cuma identitas lah dari baris data tersebut. Nah, ini kan kadang dia cuma maknanya cuma seperti cuma merelasikan ke dalam data tersebut. Jadi kadang kita ingin hapus yang kolom data ID ini karena tidak banyak digunakan untuk trainingnya. Nah, di sini kita bisa gunakan ada widget data transformation yang dimana isinya adalah macam-macam widget yang bisa membantu kita untuk transformasi datanya. Misalkan seperti tadi, saya ingin manipulasi dari datanya. Misalkan select saya ingin select kolomnya. Nah, saya sama seperti kayak di Orange, kita bisa drag dari sebelah kiri ini masuk ke area kerja ini di tengah. Kemudian sama juga kita bikin linknya. Nah, dari link sini, nanti di sini dibilang, oh ini ada tanda merah nih. Nah, tanda merah ini nanti ngasih info ke kita bahwa ada something yang perlu diedit terlebih dahulu, yang perlu dikonfigurasi. Nah, di sini kita di setiap widget ini dia akan selalu ada opsinya. Apa misalkan seperti select kolom sini, kolom apa yang akan dipilih. Nah, di sini kita bisa pilih. Nah, di sini kita bisa pilih ini ada dia akan selalu ada tampilan interaksinya di mana nanti kita bisa pilih kolom apa yang akan digunakan. Atau misalkan di sini saya menggunakan rules lah, saya menggunakan sebuah aturan. Jadi saya akan menggunakan semua kolom, tetapi saya mengecualikan kolom yang ID karena tadi akan saya hapus. Oke. Nah, itu apa adalah tahap pertama. Misalkan seperti tadi saya lihat di dalam, misalkan kita kembali lagi ke datasetnya. Nah, di sini saya lihat, oh ternyata kolom texture min dia range datanya itu, misalkan saya lihat nih, misalkan saya ganti ke ini plot. Nah, saya lihat, oh ternyata range datanya itu sekitar di kisaran 40 sampai 10 lah. Skor angka 40 sampai 10. Tapi begitu saya cek area min, nah range-nya beda lagi. Range-nya malah makin membesar dari 2500-an bahkan sampai 200. Saya lihat kolom lain lagi, oh ternyata beda lagi. Ada yang range-nya sangat kecil, mulai dari 0,17 sampai cuma 0. Nah, di sini saya bisa tambahkan lagi tahap tahap data engineering lain yang bisa bermanfaat, nanti bisa membantu model kita untuk belajar lebih baik. Salah satunya di sini adalah scale and reduce, yaitu normalize data. Jadi salah satu di sini adalah normalize data. Dia akan istilahnya dia akan mengubah data yang ada di dalam kolom menjadi satu range yang sama. Jadi dari yang awalnya kayak tadi, misalkan dari range 0 sampai ke 300, kita ubah range datanya, jadi kita normalisasikan ke dalam range 0 sampai 1. Dan itu akan dinormalisasikan ke seluruh data agar range dari untuk semua datanya sama, dan model akan lebih mudah untuk belajar nantinya.
Nah, selain itu juga misalkan nih kayak di machine learning kan kita biasanya membagi data. Jadi di dalam kita melatih model machine learning ada yang namanya tuh data test dan data train. Nah, data train ini adalah data yang akan kita gunakan di dalam model untuk melatih modelnya belajar. Dan data test itu untuk mengukur sejauh mana sih model kita ini telah belajar. Nah, di dalam machine learning studio juga mereka menyediakan widgetnya untuk melakukan pemisahan data tersebut yang namanya adalah split data. Jadi di sini split data ini nanti dia akan membagi datanya menjadi dua output. Jadi nanti di sini misalkan ini adalah tadi yang sudah dinormalisasikan, kita masukkan ke sini. Nah, split data sini nanti dia akan membagi menjadi dua output. Nah, proporsi datanya itu kita bisa atur di sebelah kanannya. Misalkan saya ingin data train saya itu perbandingan datanya itu 8:2. Jadi di sini kita bisa atur 0,8. Nanti di sini 0,8 ini adalah porsi dari data yang akan keluar di output nomor 1. Nah, seperti itu. Misalkan ini saya hapus. Nah, oke nih, misalkan data saya sudah siap. Sekarang yang saya butuhkan adalah model apa yang akan saya gunakan. Nah, di sini misalkan melihat dari dataset breast cancer tadi, saya lihat ternyata outputnya adalah kategori, yaitu kategori breast cancer yang malignan sama kategori dataset yang benign. Nah, di sini kita bisa berarti kan model yang akan kita gunakan adalah model klasifikasi. Nah, di sini Machine Learning Studio menyediakan kita variasi model yang bisa kita gunakan untuk sesuai dengan apa sih yang akan kita kerjakan, model apa sih yang akan kita buat. Misalkan di sini adalah klasifikasi. Kan tadi kita melihat adalah outputnya adalah kategori atau kelas. Maka kita pilih klasifikasi. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam nih klasifikasi, metode klasifikasi yang disediakan oleh Machine Learning Studio, mulai dari decision forest, mulai dari kemudian logistic regression, ada juga neural network, kemudian ada juga decision forest tapi yang untuk kelas saja. Misalkan di sini misalkan saya ini tadi kan kita melihat cuma ada kelas kategori kelas malignan sama benign. Berarti kita gunakan two class. Misalkan saya di sini memilih support vector machine. Nah, di sini kita drag ini. Nah, nanti di sini kita bisa atur nih parameter untuk melatih modelnya. Misalkan lambda untuk di dalam parameter yang terbaiknya yang menurut kita berapa, seperti itu. Nah, setelah dari situ kita bisa tambahkan nih satu widget untuk melatih model kita, yaitu train model. Nah, jadi kalau misalkan di orange kita cukup memasukkan modelnya, kemudian nanti kita bisa sambungkan ke data. Kalau di Machine Learning Studio sedikit berbeda. Jadi kita pertama sediakan datanya, yaitu tadi kita di sini split data. Kemudian di sini adalah model yang akan kita gunakan. Nah, nanti widget train model ini adalah widget yang melatih model kita yang kita akan sambungkan di sini terhadap data yang sudah kita sediakan tadi. Nah, setelah siap, nah di sini nanti dia akan nanya nih label kolom. Di sini dia menanyakan kolom untuk labelnya apa sih? Kolom target, kolom apa yang akan diprediksi oleh modelnya. Nah, di sini kita bisa pilih bahwa tadi yang output dari dataset breast cancer itu adalah diagnosa malignan dan benign-nya. Berarti di sini kita masukkan nama kolomnya diagnosis. Oke, sudah. Nah, selain itu juga, nah di sini saya ada dua widget yang sudah saya pasang sebelumnya. Nah, kedua widget ini adalah widget yang biasa kita gunakan untuk mengevaluasi hasil dari model kita.
Nah, jadi di sini kan train model, kita lihat bahwa oh ternyata dia keluarannya adalah train model. Nah, di sini train model ini bisa kita sambungkan ke salah satu widget yang namanya score model, di mana nanti dia akan melakukan prediksi terhadap data lain yang kita punya. Misalkan tadi seperti ini nih. Misalkan ini kan tadi ini adalah data train yang kita gunakan untuk melatih model kita. Kemudian untuk di sini tadi kan kita rencananya ini adalah data tes kita. Nah, di sini kita bisa gunakan sambungkan ke score model. Nah, nanti di sini score model akan melakukan prediksi terhadap data tes kita dengan menggunakan model yang sudah kita latih sebelumnya. Nah, setelah itu nanti kita tambahkan di bawahnya evaluate model. Yang di sini nanti dia akan menghasilkan laporan evaluasi dari model yang sudah kita latih. Misalkan seberapa besarkah akurasinya, seberapa besar presisinya, kemudian plot erosi curve-nya dan sebagainya. Nah, setelah semuanya di sini, nah perbedaannya dengan kalau dengan orange data mining, kalau orange data mining begitu kita pasangkan widget yang ke tengah, widget itu akan langsung berjalan. Jadi dia saat kita sambungkan data, misalkan saya punya select columns nih, select columns, kemudian kita sambungkan datanya. Nah, select columns ini akan berjalan kalau misalkan di orange. Sedangkan kalau misalkan di machine learning studio, dia tidak berjalan secara otomatis, tapi kita bilang dulu, tolong jalankan eksperimen ini. Begitu, misalkan flow kita sudah cukup lengkap nih. Misalkan kita sudah flow-nya sudah cukup sesuai nih. Kita udah siap nih. Berarti kita tinggal klik run. Nah, nanti di sini Machine Learning Studio akan menjalankan eksperimennya dimulai dari tahap pertama. Jadi pertama tadi misalkan nih, oke, yang tanda checklist berarti dia sudah memilih kolom yang tadi kita ingin hilangkan. Kemudian normalize sudah, oke, split datanya sudah selesai. Nah, ini lagi proses training. Oke, proses trainingnya sudah siap. Kemudian dia akan masuk ke scoring modelnya. Nah, dari situ di terakhir, nah sudah selesai nih. Nah, begitu sudah checklist semua, di evaluate model di bagian bawah ini kan ada evaluation result. Nah, di sini kita bisa lihat visualize hasil dari prediksi kita. Nah, di sini kita lihat ini adalah erosi kurva erosi dari hasil prediksi yang kita lihat bahwa oh ternyata curve-nya sudah cukup ini nih, sudah cukup mendekati ke prediksi yang cukup bagus. Nah, di sini selain itu juga di bawahnya kita lihat ada statistik lain dari prediksi yang telah telah dilakukan. Oh, jadi di sini kita lihat bahwa akurasinya mencapai 0,93. Ini berarti kita telah mencapai 93% akurasi dengan presisi 93,3% dan F1 score-nya di 91,3 di 0,913. Nah, di sini disediakan juga nih tabel truth-nya, di mana true positif dari data yang ada, 42 diprediksi sebagai true positif dan 64-nya diprediksi sebagai true negatif. Sedangkan false positifnya itu terprediksi 3, sedangkan dan false negatifnya terprediksi ada 5. Jadi dia memberikan lebih banyak informasi hasil evaluasi berdasarkan dari model yang telah kita latih. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga kelebihannya juga di sini, karena di sini kan evaluate model di sini, ini ada satu lagi input. Nah, di sini nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu punya, misalkan di sini telah melatih model lain nih, misalkan di sini nanti melatih model neural network, sudah selesai nih, sudah score model. Nah, di sini bisa kita sambungkan, nanti di sini evaluate modelnya itu akan ada komparasi antara akan ada dua graf. Jadi antara graf dari yang model di sebelah kiri sama model di sebelah kanan. Jadi, dan di situ juga selain itu juga
ada berbagai macam fitur widget lain yang bisa Bapak dan Ibu gunakan. Misalkan kita ingin melakukan fitur selection, di mana dari kolom-kolom yang sudah ada di dataset, kadang kita mau cek nih, kolom mana sih yang istilahnya tuh lebih berpengaruh terhadap hasil prediksi saya, seperti itu. Atau kadang, misalkan juga Bapak dan Ibu misalkan punya kode Python nih yang digunakan untuk memproses datanya. Nah, di sini juga Bapak dan Ibu bisa gunakan Python language model dan R language model, di mana nanti di sini kita bisa masukkan script kode pemrograman kita ke dalam alur flow yang ada di dalam sini. Jadi Machine Learning Studio ini cukup fleksibel lah. Kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin menggunakan widget yang tersedia, mereka menyediakan banyak pilihan. Sedangkan kalau misalkan kita ingin customisasi lah, misalkan kita punya kode kita sendiri nih, bisa nggak kita coba di sini. Nah, di sini Machine Learning Studio menyediakan widget mereka untuk kalau misalkan kita ingin menggunakan kode kita sendiri. Nah, di sini juga sama seperti di dalam Orange, di dalam Machine Learning Studio dia menyediakan berbagai macam analytics untuk time series dan teks. Misalkan di dalam text analytics ini, dia menyediakan analisa untuk name entity recognition, atau misalkan latent declared, atau misalkan mengambil fitur engram. Nah, di time series juga ada salah satu yang disediakan di sini adalah time series anomaly detection. Jadi kita bisa gunakan, ini ada salah satu widget yang banyak digunakan untuk mendeteksi anomali dalam satu series data. Jadi misalkan nih kita punya koleksi data cuaca setiap hari yang kebanyakan cerah, tapi tiba-tiba ada muncul hujannya. Nah, di sini dengan time series anomaly detection, dia bisa mendeteksi anomali yang terdapat di dalam data kita. Jadi dia nanti akan menemukan, oh ini ternyata data ini kayak melenceng jauh dari data teman-teman datanya yang lain nih. Apakah ini anomali kah, atau misalkan ini memang data asli kah? Jadi seperti itu. Nah, di sini juga nanti misalkan web service misalkan nanti Bapak dan Ibu ingin membuat flow ini sebagai aplikasi web nih, aplikasi web yang bisa digunakan untuk membantu di dalam sistem informasi kesehatan. Nah, di sini nanti dia menyediakan juga widgetnya untuk menerima inputnya dan kemudian mengeluarkan outputnya kembali ke usernya. Nah, jadi sedikit itu dari saya mengenai Azure Machine Learning Studio. Jadi untuk bagi dan Bapak dan Ibu yang ingin mencoba Machine Learning Studio ini, dia aplikasi layanannya free, hanya saja nanti Bapak dan Ibu diminta untuk kalau misalkan Bapak dan Ibu punya akun Microsoft, bisa langsung menggunakan akun tersebut, atau misalkan dari Bapak dan Ibu yang memiliki akun organisasi yang terhubung dengan Microsoft, itu bisa digunakan langsung dengan login di sini menggunakan akun tersebut. Atau misalkan Bapak dan Ibu yang belum memiliki akun Microsoft, bisa pertama kali meregistrasi terlebih dahulu, nanti di halaman depannya rekan registrasi dengan menggunakan akun email pribadi dari provider lain, misalkan seperti Gmail atau Yahoo. Jadi ya sekian untuk demo dari saya.